Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita masih di pembahasan tentang protokol TCP/IP. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sekilas tentang protokol IP, bagaimana karakteristiknya. Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini protokol yang bersifat connection oriented ya. Artinya sebelum proses transmisi data terjadi, dua aplikasi TCP ini harus melakukan pertukaran kontrol informasi atau handshaking atau saling berjabat tangan ya antara dua host ataupun dua device yang akan saling terhubung. Nah, TCP ini bersifat reliable ya, maksudnya di sini reliable artinya TCP menerapkan fitur deteksi kesalahan dan dia bisa melakukan retransmisi apabila datanya ada yang rusak. Nah, lalu TCP ini bersifat byte stream service, jadi paket akan dikirim ke tujuan secara berurutan ataupun sekuensial. Nah, header dari TCP ini jauh lebih kompleks dibandingkan IP. Ada beberapa penjelasan di sini. Pertama tentang source port ini ya. Karena nanti kita akan bekerja dengan port gitu ya. Nah, di sini berisi informasi port pengirim. Kalau destination port ini berisi tentang port tujuan ya. Jumlahnya sama-sama 16 bit antara port pengirim dan port tujuan. Lalu di sini ada sequential number. Nah, ini berupa sequential number terdiri atas dua kondisi ya. Nah, nanti ada kondisinya pertama SCN-nya di set nih yang bagian sini. Jika SCN-nya di set, maka field sequence number ini berisi inisial awal sequence number. Nah, jika flag SCN-nya ini, bagian ini kan ada bagian flag nih yang ini nih. Ini kursor saya kelihatan ya. Ini 3 di set maka field ini merupakan sequence number. Jadi bisa jadi sequence number ini awalnya memang belum di set ya, maka ini diinisialisasi dulu, tidak boleh kosong. Nanti ketika memang ini paketnya bertipe SCN gitu ya, field ini berisi sequence number yang memang akan dikirim. Lalu ada acknowledgement ya atau ACK di bagian di bawah sequence number ini. Nah, jika flag ACK yang sebelah sini di set, maka nilai field yang atas ini adalah nilai sequence berikutnya yang diharapkan. Jadi karena nanti paket data itu dipecah-pecah ya, tidak dikirim sekaligus, jadi sequence number yang awal dan yang diharapkan berikutnya harus datang seperti apa. Nah, lalu kemudian data offset sebelah sini. Di bagian data offset ini menunjukkan ke ukuran TCP headernya. Memang TCP headernya ini tidak sama, bisa jadi maksimum panjangnya 32 bits word atau minimum 4 bits gitu ya. Lalu ada reserve, bagian reserve-nya sebelah sini, ini sebelah sini reserve. Ini 4 bit ya, ini untuk keperluan tertentu ya. Misalkan untuk next step dipakai untuk proses sequence berikutnya. Ada bagian flag di sini ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sorry. Ini sepertinya ada kesalahannya. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Pertama ada CWR, ini Congregation Word Reduce, ada HN Echo, ada URGen, yang ini ada acknowledgement, nanti tadi sudah dijelaskan untuk keperluan ya. Acknowledgement number yang ada di sini, ada push function, ada reset, ini flag reset, lalu ada SCN untuk synchronous, lalu ada flag finish. Nanti untuk mengakhiri satu koneksi itu biasanya finishnya di set 1 gitu ya. Oke, di bagian window size ini menunjukkan ukuran window penerima ya. Jadi ini untuk menentukan tempat bagaimana data sequence ini nanti diterima. Nah, ada ini bagian checksumnya, ini digunakan untuk error checking dari header dan data, karena TCP IP ini tadi punya mekanisme untuk mengecek kesalahan ya. Lalu ada urgent point sebelah sini, digunakan untuk sequence number yang menandakan urgent data byte terakhir. Jadi ada memang byte-byte yang dianggap sangat urgent, maka di set di sini.
Di sini ada bagian apa namanya, option, berisi berbagai opsi berupa angka. Sorry, di sebelah sini ya, TCP option ya. 0 ini berarti end of option list, 1 ini no operation. Nanti kalau isinya 2 berarti maximum segment size, 3 itu window scale, 4 itu selective acknowledgement, bisa jadi 6, 7 itu untuk 8 untuk time step. Jadi ada berapa optionnya di sini. Nah, kalau data di bagian bawah sini ya berisi data yang memang apa namanya, data yang dikirim. Nah, kita akan melihat bagaimana ilustrasi pengiriman data dengan TCP ini. Oke, misalkan kita punya 2 host ya, ada host A sebagai host pengirim, lalu B ini host yang akan menerima. Pertama, host A ini statusnya active connection, dan host B ini statusnya masih passive connection. Host A akan mengirimkan paket SYN ya, sinkronus ya. Di sini kodenya 100 ke host B. Lalu host B akan mengirim host sinkronus ke host A. Lalu berikut juga dengan acknowledgement-nya ya. Dia akan mengirim ke host A. Lalu dari sini kalau sudah ini diterima, maka host A akan mengirimkan acknowledgement-nya ke host B. Jika sudah seperti ini, saling handshake seperti ini, saling apa namanya, saling bertukar data di awal, maka 2 buah host ini itu akan saling mengirimkan data. Nanti host A sebagai pengirim akan mengirimkan data ke host B, sedangkan host B di sini ya, yang di bagian ini akan mengirimkan acknowledgement ACK ke host A gitu ya, untuk melihat status data ini seperti apa. Nah, nanti ketika pengiriman data ini selesai, host A itu akan mengirimkan acknowledgement lagi dan fin tadi ya, status finishnya ke host B. Lalu di sini host B statusnya akan close, akan bilang juga ke host A, mengirimkan lagi ACK-nya dan fin-nya. Lalu setelah itu host A juga akan bilang lagi ke B bahwa koneksinya selesai. Jadi tahapannya seperti ini untuk memastikan komunikasi data antara A dan B ini berjalan dengan baik. Jadi di awal ada handshake dulu, baru pengiriman data, baru di sini close ya. Proses close-nya juga sama ya, saling memberitahu satu sama lain. Nah, ini ada connection loss ya, setelah memang si A juga mengkonfirmasi ulang kepada host B bahwa koneksinya telah berakhir. Nah, itu tentang TCP ya. Yang paling khas dari protokol ini adalah proses handshaking antara host yang saling berkomunikasi. Nanti di penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang user datagram protokol ataupun UDP. Jadi jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.